wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah nikmat yang sangat besar ketika tadi masih bisa kita bangun pagi. Setelah kita tidur masih bisa kita bangun lagi. Nah, itu adalah nikmat yang besar. Karena banyak juga orang yang sudah tidur tak bisa lagi bangun. Tidur untuk selama-lamanya. Atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang tak terhingga. Di saat cuaca dingin, enak-enak tidur, kita masih mau melangkahkan kaki ke musolah untuk salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Itulah bid'ah yang sesungguhnya. Tidur lagi. Pas subuh tidur itu bid'ah itu ya. Bersalawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kembali kita lanjutkan kajian subuh tentang Sirah Nabawiyah, di mana hari ini kita sampai pada bab terakhir. Nah, inilah bab terakhir tentang Sirah Nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup usia. Setelah peristiwa Fathul Makkah, itulah tanda kemenangan, puncak kejayaan dakwah, keberhasilan dakwah Rasulullah. Tanda-tanda perpisahan itu sudah mulai nampak dari sabda-sabda Nabi, khutbah Nabi, perbuatan Nabi. Mulai bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Ramadan tahun ke-10, Ramadan terakhir itu Nabi iktikaf selama 20 hari. Padahal biasanya setiap tahun Nabi cuma iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Nah, di pas Ramadan terakhir itu Nabi iktikaf 20 hari. Kemudian di tahun yang sama Jibril menyimak bacaan Quran Nabi sebanyak 2 kali. Dari awal sampai habis khatam tuh disimak oleh Jibril. Sahabat menyimak Nabi. Nah, jadi tak ada Al-Quran itu berubah dari zaman Nabi. Nabi membaca, Jibril menyimak. Nabi membaca, sahabat membaca, Nabi yang menyimak. Seperti itu. Kalau ada yang salah dibetulkan oleh Nabi. Masalah Ibn Madinah dan betulkan. Apa? Ada tadi Pak Haji, tidak tahu ngomong dia. Jadi malaikat Jibril menyimak bacaan Quran Nabi sebanyak 2 kali di tahun itu. Kemudian ketika haji wada, Nabi sudah bersabda, aku tidak tahu apakah setelah tahun ini aku masih bisa bertemu dengan kalian semua. Nah, itu tanda-tanda. Kemudian ketika melempar jumroh Aqabah, Nabi bersabda, pelajarilah manasik haji kalian dariku. Boleh jadi aku tidak akan menunaikan haji lagi setelah tahun ini. Kemudian ketika bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi keluar menuju Gunung Uhud. Kemudian sholat mendoakan para syuhada perang Uhud. Seakan sebagai ucapan perpisahan Nabi. Nabi berkhutbah juga setelah pulang dari Uhud. Nabi berkhutbah, sesungguhnya aku akan lebih dahulu meninggalkan kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian semua. Demi Allah, saat ini aku tengah melihat telagaku di surga dan aku telah diberikan kunci-kunci pembuka langit dan bumi. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan musyrik sepeninggalku. Yang aku khawatirkan justru kalian akan bersaing dalam masalah dunia.
Hadis sahih. Kemudian Nabi keluar menuju pemakaman Baqi dan bersabda, semoga kesejahteraan kepada kalian wahai penghuni kubur. Terakhir Nabi sebutkan, sungguh kami akan menyusul kalian. Hari-hari terakhir Rasulullah. Permulaan sakit beliau tanggal 29 Safar, Selasa, 29 Safar. Itu tanggal 29, 30 itu bulan Safar. 1 sampai 12 bulan Rabiul Awal. Nah, itulah Nabi mulai sakit. 29 sampai 7 itu Rabu, itu Nabi sudah sakit, demam, tapi masih bisa menjadi imam sholat. Yang oranye 8, 9, 10, 11 itu Abu Bakar yang menjadi imam lagi. Nabi tak bisa lagi menjadi imam. Jadi pulang dari pemakaman Baqi tadi pada tanggal 29 Safar, setelah mengantarkan jenazah ke pemakaman Baqi, Rasulullah demam tinggi. Demam tinggi. Itulah sampai tanggal 7 Rabiul Awal, hari Rabu. Tapi masih bisa menjadi imam sholat. Jadi berapa hari itu beliau sakit? Dari 29 sampai 11. 9. Hah? Sampai ke sini, nah sebelah sini. 13 atau 14 hari. 13 sampai sini. 13 sampai 11. Di pekan terakhir itu Rasulullah menanyakan, di manakah giliranku besok? Di manakah giliranku besok? Para istri yang lain itu paham. Jadi disuruhlah Nabi memilih, terserah Nabi mau di mana. Nabi memilih untuk di rumah Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi tinggal di rumah Aisyah terakhir. Sebagai bentuk ikhtiar, Aisyah membacakan ayat-ayat perlindungan dan doa-doa yang dipelajarinya dari Rasulullah. Kemudian diusapkan ke tangan, ke wajah Nabi. Next. 5 hari sebelum wafat, hari Rabu, tanggal 7, Rabu tanggal 7 Rabiul Awal, panas tubuh Rasulullah semakin tinggi. Nabi mau ke masjid, tapi badannya panas, maka disuruh Nabi untuk disiramkan air ke tubuh Nabi. Duduk Nabi di atas tempat duduk, lalu disiramkan air, diguyurkan air secara merata, disiram terus sampai Nabi cukup kata Nabi, baru berhenti. Setelah disiram air tadi merasa lebih baik, agak ringan sedikit, maka Nabi datang ke masjid dengan kepala berbalut kain sebagai pendingin. Dibalut kepalanya ke kain basah. Lalu Nabi melangkah menuju mimbarnya dan duduk di atasnya. Itu adalah duduk terakhirnya Rasulullah di atas mimbar tersebut. Itu pagi menjelang zuhur. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, mendekatlah kepadaku. Lalu Nabi bersabda, laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu kode dari Nabi, supaya nanti kuburan Nabi jangan dijadikan sebagai masjid. Kalau yang sekarang itu bukan kuburannya jadi masjid. Kuburan Nabi itu sudah masuk ke dalam komplek masjid. Kalau dulu belum, dulu di luar letaknya. Yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani ini, kuburan dihancurkan, dibangun masjid di atasnya. Dibuatlah nama gereja, nama tempat ibadah itu sesuai nama orang yang dikubur tadi. Orang soleh itu yang dikubur.
Makanya gereja-gereja itu ada kuburan di bawahnya. Sama orang Yahudi gitu juga. Itu yang tak boleh. Lalu Nabi bersabda melanjutkan, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tak boleh menyembah kuburan Nabi. Ziarah boleh, ziarah, berdoa, tapi yang tak boleh menyembah. Kadang ada juga orang salah menyembah di kuburan itu. Jangankan kuburan Nabi, kuburan orang-orang soleh, wali-wali. Kadang udah salah pula meminta di kuburan itu. Itu yang salah. Berkah di kuburan. Memintanya di kuburan. Boleh kita bertawassul dengan orang soleh dengan menyebutkan, ya Allah, berkat si fulan orang soleh, maka kabulkanlah doaku. Kita tetap meminta kepada Allah, tapi dengan menyebutkan orang soleh tadi. Nah, itu tawassul namanya. Tapi kalau kita meminta ke kuburan gitu, wahai Allah, ya si fulan, berikanlah ini. Nah, itu memintanya ke kuburan berarti. Di kuburan itu banyak jinnya. Walaupun kuburan orang soleh itu banyak jinnya juga. Itulah tipu daya jin. Nanti tiba-tiba terdengar suara jin kan. Ini memang ini. Minta nomor togel ya, keluar langsung. Pengalaman ya. Iyalah. Mantan mentor. Lalu hari Rabu itu khutbah Nabi tadi, Nabi menawarkan kisos. Kata Nabi, siapapun di antara kalian yang pernah punggungnya pernah terpukul, pernah tercambuk ketika ingin mencambuk kuda, onta, tak sengaja mungkin ada dia di belakang terkena, maka ini punggungku, kata Nabi. Silakan balas. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang pernah merasa kehormatannya dilecehkan, pernah aku lecehkan dengan kata-kata, maka silakan ini kehormatan Muhammad, silakan balas. Tak sengaja misalnya sakit hatinya, maka silakan balas. Lalu yang ketiga, siapa yang masih ada hutangku kepadanya, maka silakan ditagih. Hutang-hutang. Yang masalah hutang, berdiri satu orang. Ya Rasulullah, engkau pernah berhutang kepadaku sebanyak 3 dirham. Maka disuruh Nabi kepada Fadl ibnu Abbas, Fadl, bayarkan hutangku kepadanya. Apa pelajarannya? Bahwa harus selesai urusan dengan sesama manusia. Jadi harus saling bermaafan. Nabi, seorang Rasul, dijamin masuk surga. Itu pun Nabi mengajarkan bahwa hubungan dengan sesama manusia itu harus selesai. Kalau nggak selesai, yang meninggal. Kalau nggak selesai, nanti di akhirat diselesaikan lama. Dia udah meninggal, kita belum masih hidup. Tapi karena dia meninggal kita maafkan. Tapi dia belum tentu maafkan kita. Gimana cara kita? Ya nanti diselesaikan di akhirat. Kita mau maafkan kita. Itu modal yang pakai. Kita bisa utang banyak awak. Maka pentingnya menjaga hablum minan nas. Hablum minallah penting, tapi hablum minan nas pun sama pentingnya. Kapan hari ibu ya? Kapan hari? Tunggu aja lagi. Terlebih lagi hutang. Hutang nggak bisa dibawa maaf-maaf. Hutang harus dibayar. Kalau dimaafkan? Kalau kesalahan bisa dimaafkan, tapi hutang harus tetap dibayar. Dengar dong. Tapi dia dimaafkan lunas nggak? Alhamdulillah. Kalau diikhlaskan sama orang yang diutangi, ya. Ikhlasnya. Jadi kalau Tapi yang banyak kan ikhlas tapi tak rela. Nah, itu. Berarti utang kita dibayar. Bunyinya gini, ya udahlah ikhlas aja lah. Pakai ikhlas aja lah gitu. Terpaksa diikhlaskan ya kan, karena dia namanya Ikhlas yang terpaksa. Ikhlas namanya itu kan. Ikhlas tapi tak rela. Itu bahaya. Berarti utang ada yang ikhlas. Bayar aja ya. Walaupun 1000. Tuh, hari Rabu 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau kemudian juga berwasiat untuk orang-orang Ansor.
Aku berpesan kepada kalian semua bersikap baiklah terhadap kaum Ansar. Mereka adalah keluargaku dan kehormatanku. Mereka telah menunaikan apa yang wajib atas mereka dan mereka masih berhak apa yang menjadi hak mereka. Maka terimalah orang-orang yang baik dari kalangan mereka dan maafkanlah orang-orang yang keliru dari mereka. Kalau ada orang-orang Ansor ini agak-agak salah sedikit, maka maafkan, kata Nabi. Nabi mencintai orang-orang Ansor. Orang Ansor itu yang ada di Madinah. Ada satu lagi sabda Nabi hari itu. Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan harta adalah Abu Bakar. Nah, jadi disebutkan oleh Nabi sampai. Dan seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, tentulah Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa melainkan akan ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Nah, Nabi menjelaskan keutamaan Abu Bakar di antara para sahabat yang lain. Lanjut. 4 hari sebelum wafat. Hari Jumat ya? Berarti hari Kamis. Jelas itu bacaan kami. Kamis. Demam Rasulullah semakin tinggi. Semakin panas demam. Hari itu beliau menyampaikan 3 wasiat. Yang pertama, mengusir kaum Yahudi, Nasrani dan juga kaum musyrikin dari Jazirah Arab. Tak boleh lagi ada kaum Yahudi, Nasrani juga musyrikin dari Jazirah Arab. Yang kedua, meneruskan pengiriman utusan ke berbagai wilayah dalam menebar dakwah Islam sebagaimana yang pernah beliau lakukan. Lanjutkan penyebaran dakwah. Yang ketiga, dirikanlah sholat dan berbuat baiklah terhadap para budak yang kalian miliki. Ada juga yang mengatakan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah beliau. Jadi di hari Kamis ini Nabi menjadi imam sholat maghrib terakhir kali. Hari Kamis sholat maghrib menjadi imam terakhir. Nabi membaca surat Al-Mursalat. Maghrib, Kamis, maghrib 8 Rabiul Awal. Menjelang Isya tambah makin panas demam Nabi. Tak mampu lagi Nabi berangkat ke masjid. Setelah beberapa lama ditanya oleh Nabi, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Belum wahai Rasulullah, dijawab oleh sahabat. Maka dicoba oleh Nabi bangkit. Dia diminta ambil air untuk berwudu. Setelah berwudu, dicoba lagi bangkit, berdiri, tapi tak sanggup, pingsan Nabi. Pingsan, tak berapa lama sadar, ditanya lagi, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Belum. Wuduk lagi Nabi, bangkit lagi, pingsan lagi, sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya memang tak sanggup lagi, maka Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat Isya hari Kamis. Itulah Abu Bakar menjadi imam pertama kali, imam sholat Isya hari Kamis. Apa hikmahnya di sini? Dalam keadaan sakit pun Nabi tetap berusaha untuk sholat berjamaah. Dari sinilah para ulama mazhab Hambali menghukum sholat berjamaah itu wajib. Karena memang Nabi tak pernah meninggalkannya. Sholat berjamaah tak pernah ditinggalkan oleh Nabi selama Nabi hidup. Berarti Nabi selalu jadi imam? Iya, ada imam yang lain. Itulah pertama kalinya Abu Bakar yang menjadi imam. Sebetulnya sebelum Abu Bakar menjadi imam, ada sahabat yang disuruh Nabi tadi, suruh para sahabat melaksanakan sholat. Pergi sahabat ini datang ke masjid, yang nampak di situ cuma Umar, tak ada nampak Abu Bakar. Langsung disuruhnya Umar jadi imam. Setelah sholat, ketika Umar mengangkat takbir, Nabi mendengar suara Umar, karena suara Umar ini keras.
maka Nabi bersabda tidak dikehendaki oleh Allah, kata Nabi. Tak setuju Nabi Umar menjadi imam tadi. Nah, jadi dicari, tak lama setelah itu datang Abu Bakar. Umar tadi tidak tahu, dikiranya sahabat yang menyuruh imam tadi disuruh oleh Nabi. Dia disuruh oleh Nabi, makanya maju dia. Celaka engkau, kata Umar sama sahabat itu. Aku kira tadi ketika kau suruh aku jadi imam, aku kira Nabi yang menyuruh. Ternyata tidak. Maka dia ulang lagi sholat. Abu Bakar menjadi imam. Waktu Nabi sakit ya? Ya. Diulang lagi sholat, Abu Bakar yang jadi imam. Sholat Isya hari Kamis. Ini Abu Bakar menjadi imam sholat mulai Isya hari Kamis 17 waktu sholat Abu Bakar menjadi imam sampai Senin subuh sebelum Nabi wafat. 17 kali. Pernah juga Aisyah menyarankan Abu Bakar, jangan Abu Bakar terus ya Rasulullah, ganti-ganti, takutnya bosan nanti jemaah. Tapi tak mau Nabi. Oh, itu ustaz lu terus dulu. Nah, belakang. Dah 17 kali 17 waktu mulai Isya hari Kamis. Nabi terakhir tadi maghrib. Lanjut dia. 3 hari sebelum wafat, hari Sabtu, hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat Nabi bersabda, ingatlah, jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis sahih. Pernah dibahas oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi berbaik sangka terhadap Allah, husnuzon terhadap Allah. Kadang kita kan sering suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, berburuk sangka. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa gini? Lanjut. Biar lanjut. 2 hari sebelum wafat, hari Sabtu. Sabtu berarti tanggal 10 Rabiul Awal. Nabi merasa tubuhnya sedikit ringan. Terasa sedikit ringan. Beliau keluar menuju masjid untuk sholat zuhur. Terasa agak ringan sedikit. Keluar Nabi untuk sholat zuhur. Ketika sampai di masjid, kaum muslimin sudah sholat. Abu Bakar yang jadi imam. Melihat kedatangan Nabi, Abu Bakar mau mundur, tapi kasih aba-aba Nabi untuk lanjut. Jangan mundur, lanjut. Nabi minta didudukkan di samping Abu Bakar. 2 orang yang memapah Nabi. Minta didudukkan di samping sebelah kiri Abu Bakar. Sebelah kiri Nabi, Abu Bakar. Kalau kita sholat cuma berdua, macam itulah duduknya, posisinya. Paham? Nabi sebelah kiri, Abu Bakar sebelah kanan berarti. Jadi Abu Bakar mengikuti sholat Nabi, kaum muslimin mengikuti sholat Abu Bakar. Abu Bakar yang mengeraskan suara. Seperti itu. Nabi sholat duduk. Apa hikmahnya? Berarti sahabat pun kalau sholat sadar mereka. Ketika Nabi datang, tahu mereka Nabi datang. Jadi sholat itu bukan tidak sadar gitu. Karena ada juga orang sholat itu tak sadar gitu. Tak tahu. Ini para sahabat sholat tahu mereka Nabi datang. Abu Bakar pun tahu. Ada orang yang bilang sholatnya kayak dia awang, ya. Betul kan? Sholat kayak tak kemana kan? Iya, betul orang tu kan. Katanya udah sampai makamnya. Tapi kita langit dia awang.
Nah, dah, lanjut. Orang pun nggak dengar. Satu hari sebelum wafat, hari Ahad, Nabi wafat hari Senin. Ini hari Ahadnya. Rasulullah SAW memerdekakan semua budak. Semua budak dimerdekakan, semua hartanya beliau sedekahkan. Berapa banyaknya? 7 dinar emas. 1 dinar 4,25 gram, 4 juta kali 7 28 juta. Nah, itulah semua harta Nabi disedekahkan. Sampai minyak lampu pun tak punya lagi. Minyak lampu untuk menghidupkan lampu malamnya. Datang Ibunda Aisyah ke rumah istri Nabi yang lain meminta minyak lampu untuk menghidupkan lampu di rumah Rasulullah. Semua senjata-senjata beliau berikan kepada semua kaum muslimin, dibagi semua. Nah, itu Nabi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Tak ada lagi, habis semua. Bahkan baju besi Nabi masih tergadai pada salah seorang Yahudi. Nabi berhutang 30 sak gandum. Digadaikan baju besi untuk 30 sak gandum. Tidak ada yang bagus baju besi itu kan? Nggak ada riwayatnya. Padahal Nabi di atas presiden lagi, di atas pemimpin-pemimpin dunia, di atas raja-raja lagi. Tapi Nabi ketika wafat tidak meninggalkan harta sedikit pun, seperak pun tak ada. Hari terakhir, ini hari Senin. Hari Senin subuh, sebelum subuh. Jadi rumah Nabi itu kan di samping sana itu. Di sini mihrab Nabi tempat sholat, mimbar. Di sana rumah Nabi, kamar Nabi, bilik Aisyah. Dibuka oleh Nabi tirai jendela itu, tirai pintu. Ditengok Nabi, nampak para sahabat sudah berbaris rapi, rapat safnya, sudah siap untuk sholat. Dan para sahabat pun melihat Nabi, nampak Nabi membuka tirai itu, para sahabat melihat, senang para sahabat. Dikiranya Nabi akan menjadi imam mereka. Dikiranya Nabi datang menjadi imam. Ketika melihat saf yang sudah rapi, rapat tadi, Nabi tersenyum. Tersenyum Nabi. Dan Nabi memberikan aba-aba supaya tetap lanjut kata Nabi. Padahal para sahabat sudah senang, merasa mengira mereka Nabi akan menjadi imam mereka, mengimami mereka. Itulah terakhir kali kaum muslimin, para sahabat melihat Nabi ketika hidup, ketika subuh itulah. Nah, itulah yang terakhir kali. Terakhir kali berjumpa dengan kaum muslimin. Setelah itu tak ada lagi berjumpa. Saat cahaya waktu duha semakin cerah, Rasulullah memanggil anak beliau Fatimah. Anak beliau waktu itu tinggal satunya. Itulah Fatimah. 7 anak Nabi. Ketika Nabi wafat, yang masih hidup tinggal 1. 6 orang Nabi menyaksikan anaknya meninggal dunia. Jadi kalau kita kehilangan anak, kehilangan keluarga, tak ada yang lain, kita lihat Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Nabi itu sebagai anak beliau kehilangan orang tua. Ayah sudah menjadi yatim sebelum lahir, ibu umur 6 tahun kehilangan kakek, kehilangan paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebagai seorang suami, beliau juga kehilangan istri Khadijah meninggal dunia ketika saat-saat yang paling dibutuhkan, itu pula meninggal dunia. Khadijah dan paman sekaligus, 2. Hanya berselang berapa bulan. Kalau bicara soal kehilangan, tak ada bandingnya dengan kehilangannya Nabi, keluarga-keluarga Nabi.
Sebagai seorang ayah, orang tua, Nabi kehilangan 6 orang anak ketika Nabi masih hidup. 6 orang anak Nabi menguburkan, ikut menguburkan. Coba kita bayangkan. Kadang kita baru kehilangan 1 antara keluarga kita, terasa sudah begitu besar cobaan. Maka kita bandingkannya dengan Rasulullah. Jangan bandingkan dengan yang lain. Besar ujian. 7 orang anak, cuma 1 yang masih hidup ketika Rasulullah wafat. Itulah Fatimah. Dipanggil oleh Nabi. Kemudian Nabi berbisik ke telinga Fatimah. Ketika berbisik yang pertama, sedih Fatimah. Lalu berbisik lagi Nabi, senyum. Yang berbisik kedua tadi senyum. Di kemudian hari ditanya oleh Aisyah, apa yang dibisikkan Rasulullah ketika itu? Dijawab oleh Fatimah. Bisik yang pertama, Nabi menyampaikan bahwa Nabi sebentar lagi, setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan kepedihan lagi. Nabi mengatakan bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Itu makanya bersedih Fatimah. Bisikan yang kedua, orang yang pertama dari keluargaku yang akan menyusul adalah engkau, kata Nabi. Tersenyum Fatimah. Bahwa dialah yang pertama kali dari keluarga yang akan menyusul Nabi. Terbalik. Kalau sekarang mungkin ketika disebut itu takut kau yang akan mati setelah ini. Tapi 6 tahun setelah Nabi wafat. Apa pula 6 tahun, cuma beberapa bulan. 6 bulan. Setelah itu dipanggil oleh Nabi Hasan Husain, cucu lagi, cucu, dinasehati, berwasiat yang baik, kebaikan. Kemudian istri-istri semua dipanggil, dinasehati oleh Nabi, memperingatkan mereka dengan kebaikan. Sudah dipanggil semua, lalu semakin sakit bertambah parah sakit, semakin perih. Di detik-detik terakhir itu Nabi mengatakan beliau merasakan sakitnya racun dulu yang ketika di Khaybar. Masih ingat peristiwa perempuan dikasih racun di daging domba lalu dikasihkan ke Nabi. Satu sahabat yang ikut makan ketika itu langsung meninggal. Nah, Nabi ketika detik-detik terakhir itu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, rasanya aku masih merasakan sakit akibat pengaruh memakan racun di hari Khaybar dulu. Mungkin sekaranglah waktunya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun itu. Karena dari hadis inilah para ulama menggolongkan Nabi ini meninggal syahid karena meninggal karena racun itu. Lalu Nabi mengulang lagi sabda yang kemarin. Semoga Allah membinasakan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Tidak akan ada 2 agama di tanah Arab. Tidak akan ada 2 agama di tanah Arab. Lalu di detik-detik terakhir itu pula Nabi tetap mengingat umatnya, umat yang diingat oleh Nabi. Nabi mengingatkan lagi solat, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Jadi kalau kita rasa-rasanya sudah mau lewat, mau pergi, berwasiat yang baik-baik. Suruhlah anak, cucu, anak, menantu solat wasiatnya. Jangan sampai kalian meninggalkan solat. Itu wasiat Nabi. Sunnah berwasiat sebelum meninggal dunia. Karena terasa itu enggak? 40 hari belum. Orang udah sakarat itu biasanya ada feelingnya, terasa. Tak lama lagi. Kalau sudah sakarat, tiba-tiba barulah. Kalau tiba-tiba waktu sehat ini, sholat kalian, sholat, yang enggak sholat. Jadi di detik-detik terakhir itu
Rasulullah itu dipangku, didekap oleh Nabi. Macam kita, Nabi berada di antara dagu dan leher. Berarti Ini. itu. Didekap Aisyah mendekap tubuh beliau. Terbayang? Terbayang kan? Terbayang. Sering kayak gitu, Pak. langsung. Iya ya. Pak Guntur sering juga. Iya, Pak Guntur. Posisi aturan ini kurang. Jadi ketika itu masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara Aisyah. Makanya dia boleh masuk ke dalam rumah itu, mahram dengan Aisyah. Anak Abu Bakar, Abdurrahman. Masuk dia membawa siwak, dipegangnya siwak, masih baru. Nabi melihat ke arah siwak itu yang dipegang oleh Abdurrahman tadi. Dan Aisyah ini paham, Nabi ini hobi, suka bersiwak. Maka ditawarkan oleh Aisyah, bolehkah aku mengambilnya ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, mengangguk Nabi. Diambil oleh Aisyah, diberikan ke Nabi. Ternyata siwak itu agak keras. Digigit sama Aisyah. Digigit oleh Aisyah. Itulah hadis Aisyah menyebutkan Rasulullah meninggal dunia di rumahku. Nikmat yang Allah berikan kepadaku, nikmat besar adalah bahwa Rasulullah meninggal dunia di rumahku pada giliranku, dan beliau pada waktu itu berada di antara dagu dan leherku, dan sesungguhnya Allah telah menyatukan air liurku dengan air liur beliau ketika beliau wafat. Itu maksudnya. Digigit oleh Aisyah, ujung siwak tadi dihaluskan, baru dikasihkan ke Nabi. Lalu Nabi bersiwak. Siwak itu ujungnya macam bulu-bulu ya. Yang pernah ke Mekah umroh besok, kalau ada yang mau berangkat umroh, bawalah oleh-oleh siwak itu. Biar tahu kita. Ya, jadi Nabi bersiwak. Setelah bersiwak, lalu beliau membasuh wajahnya dengan air. Di dekat Rasulullah itu ada ember berisi air, diambil Nabi air, diusap wajahnya. Beliau berucap la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Lalu Nabi mengangkat tangan ke atas. Nabi mengangkat tangan ke atas, diikuti dengan pandangannya ke atas. Kira-kira seperti ini. Lalu Nabi mengucapkan, ini kata-kata Nabi terakhir, bersama dengan mereka yang telah engkau karuniakan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. 3 kali diulang Nabi. Kemudian tangan Nabi terjatuh, lunglai, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pun berpulang kepada kekasih yang maha tinggi. Itulah detik-detik terakhir. Nabi menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Pada saat cahaya mentari, waktu duha mulai menghangatkan kulit, sekitar jam 9 Di rumah Aisyah. ya, waktu duha. Berarti Nabi lahirnya sama, wafatnya sama. Dalam usia 63 tahun. Kalau kita mengikut lahir Nabi 12 Rabiul Awal, persis sama 63 tahun. Karena ada 2 versi. Versi yang pertama 9 Rabiul Awal. Kalau menurut Syekh Safiur Rahman tanggal 9, makanya disebutkan 63 tahun lebih 4 hari. Tapi kalau kita ikut yang 12 Rabiul Awal, maka pas 63 tahun. Pas usia Nabi 63 tahun. Kalau ada yang sudah lebih usianya, berarti itu bonus.
sudah dapat bonus. Ada detik-detik juga. Tapi tak juga bisa dijadikan pedoman karena sekarang umur 40 banyak juga yang lewat tanpa aba-aba, tanpa ada sinyal-sinyal langsung lewat mendadak. Tapi Nabi bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, 70 tahun katanya. Kisaran itu. Yang lebih jarang. Ada, tapi tidak banyak. Lewat itu. Hah? Lewat 70 lama lagi. Itu udah banyak bonusnya kalau udah. Masih bisa, Pak. Pikirnya ada uang gitu. Lewat 5-6, Pak. Mbak, masih bisa. Masih banyak lagi. 3 pilkada lagi. 3 pilkada. Lanjut. Masih bisa pilkada lagi. Sikap para sahabat. Buat Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih membahagiakan dan bercahaya melebihi hari di mana kedatangan Rasulullah ke Madinah. Ketika Nabi tiba di Madinah, itulah hari yang paling membahagiakan bagi seluruh penduduk Madinah. Dan aku juga tidak pernah melihat hari yang lebih memilukan dan menyedihkan melebihi hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sahabat bersedih. Umar bin Khattab tidak percaya. Sampai kabar kepada Umar, karena Umar waktu itu tidak di situ. Yang ada di situ cuma keluarga. Abu Bakar pun tidak ada di situ ketika Nabi wafat itu. Jadi begitu sampai kabar ke Umar, datang Umar melihat orang sudah ramai, marah Umar. Sungguh orang-orang munafik mengira bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Padahal Rasulullah tidaklah meninggal dunia, kata dia. Beliau hanya pergi menghadap Rabbnya selama 40 hari, seperti Musa menghadap Rabbnya. Dan nanti kembali lagi, kata Umar. Demi Allah, Rasulullah pasti benar-benar akan kembali kepada kita. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, maka aku akan memotong kaki dan tangannya. Aku potong tangan dan kakinya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Nabi sudah wafat? Kemudian datang Abu Bakar, tidak berkata apa-apa, langsung masuk ke rumah Nabi. Abu Bakar boleh masuk karena istri Nabi itu anaknya, mahram, makanya boleh masuk. Jadi yang masuk itu keluarga-keluarga yang mahram saja. Masuk Abu Bakar langsung menengok, ternyata didapati bahwa Nabi sudah wafat, ditutup dengan kain wajah Nabi, kain hitam. Ditengok Abu Bakar, lalu dibukanya tutup wajah Nabi, lalu mengecup kening Nabi. Dikecup oleh Abu Bakar kening Nabi. Dia tak dapat lagi membendung air matanya. Sambil terisak, Abu Bakar berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian pada dirimu. Kematian ini adalah kematian yang sudah Allah tetapkan atas engkau, maka sungguh engkau telah wafat. Setelah itu keluar Abu Bakar menjumpai kaum muslimin yang lagi heboh di luar karena Umar marah-marah di luar. Wahai Umar, duduklah, kata Abu Bakar. Suruh duduk dulu. Tak mau Umar. Tak mau dia. Tak mau dia duduk, tetap tegak dia. Lalu Abu Bakar ke orang yang ramai lagi berkumpul. Siapa saja yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa kini Muhammad telah wafat. Dan siapa saja yang menyembah Allah, maka sesungguhnya dia itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka dibacakan oleh Abu Bakar ayat ini. Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibaihi
falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik murtad? Barang siapa yang berbalik murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kata para sahabat, seakan-akan ayat itu tidak pernah ada. Lupa mereka semua. Padahal ayat itu sudah lama turun. Sudah hafal. Jadi seolah-olah ayat itu lupa mereka, kata ada pernah turun ayat itu. Maka diingatkan lagi oleh Abu Bakar. Dia tak hafal orang sini. Itu sekelas sahabat Nabi. Lagi awal. Itu. Makanya imam lupa dia. Imam tadi. Sahabat Nabi Umar pun lupa dengan ayat itu ketika cobaan yang berat itu, ujian lagi berat. Ubur ya. Ubur di depan. Maka barulah tersadar Umar. Rasa lemas semua kakinya, terduduk Umar, terlepas pedangnya, terjatuh. Barulah sadar dia bahwa benar Rasulullah telah meninggal dunia. Jadi begitu tersebar berita itu tadi, berkumpullah orang-orang Ansor di Sakifah Bani Sa'idah namanya tempatnya. Tak jauh dari Masjid Nabawi. Di suatu tempat Sakifah Bani Sa'idah, berkumpul mereka di situ membicarakan siapa yang akan mengganti sebagai khalifah, pengganti Rasulullah. Rasulullah baru wafat, belum dikuburin. Jadi datang orang ke Umar menyebutkan bahwa orang di sana lagi rapat pembentukan ketua. Gitulah istilahnya. Ya? Orang sana lagi ngumpul membicarakan siapa pengganti Rasulullah. Orang-orang Ansor semua, mereka mau mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Lalu oleh Umar disampaikan ke Abu Bakar. Ada apa, kata Abu Bakar? Abu Bakar lagi sibuk mengurus jenazah Rasulullah. Demi Allah, kata Umar, seandainya anakku yang meninggal hari ini, ketika ini juga, tidak akan aku pedulikan, kata Umar. Karena ini lebih besar lagi, urgen lagi, lebih penting lagi, mendesak, harus kita selesaikan, kata Umar. Orang-orang lagi kumpul di sana, di Sakifah Bani Sa'idah, membicarakan pengganti Rasulullah. Maka langsung Umar bersama Abu Bakar datang ke sana. Umar bersama Abu Bakar datang ke sana. Ketika sampai di situ, mereka sudah sepakat ingin mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Disitulah terjadi perselisihan, musyawarah. Kata Abu Bakar, tidak bisa, kepemimpinan harus dilanjutkan oleh keturunan Quraisy, karena Nabi berasal dari suku Quraisy. Abu Bakar waktu itu mengajukan Umar. Tidak ada orang yang lebih kuat daripada Umar, kata Abu Bakar. Kita angkat Umar menjadi pemimpin. Orang-orang Ansor waktu itu lama juga berdebat, tarik ulur, tak mau. Gimana kalau dari Quraisy satu orang, dari kami satu orang, kata Ansor. Kata Umar, kata Abu Bakar, tidak mungkin, tidak ada pemimpin itu dua orang, pasti terjadi pertikaian. Mana bisa sopir itu dua orang, nanti satu ke kanan, satu ke kiri. Tidak bisa, harus satu orang, tidak bisa, pokoknya tidak bisa tawar menawar. Dan perselisihan ini lama, sampai subuh. Lama memakan waktu rapatnya itu, sehingga jasad Rasulullah tadi masih dibiarkan begitu, tertutup kain, sampai besok pagi hari Selasa. Hari Selasanya pagi barulah dimandikan jasad Nabi. Itulah dalil membolehkan menunda-nunda apa itu. Menunda jenazah. Itu kan apa? Darurat. Mendesak. Ya itu nunggu anak lah di Mendesak. Jakarta dulu.
Mau ke sini ya kan, delay pula. Tapi yang disuruh Nabi disegerakan, hadis Nabi menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Apa tuh? 3 yang harus disegerakan. Lanjutkan Bu ya. Selasa pagi barulah jasad Rasulullah dimandikan. Liburan. Nih petugasnya. Abbas, Fadl, Bodi, Fadil. saudara. Qasam itu saudara, anak. Abbas, tunggu. Abbas paman Nabi. Fadl ini anaknya Abbas. Fadil. Qasam anaknya Abbas. Jadi ayah, anak 2. Bertugas membalikkan badan Rasulullah. Sama bin Zaid. Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Haris. Zaid bin Haris itu anak angkat Nabi. Usamah anaknya dia. Dan Syukron ini pembantu Rasulullah. Terima kasih. Bertugas mengguyurkan air. 2 mengguyurkan air. Ali menggosok jasad beliau. 1 orang menggosok Ali. Lalu Aus bin Khawli menyenderkan ke dadanya. Berarti Nabi dimandikan itu di pangku. Pangku. Sunnah lagi ya. Ya. Bagus pangku. Makanya banyak yang kadang masih pangku. 3 orang sudah disunah. Air yang memandikan itu diambil dari Kuba. Dari sumber mata air yang ada di Kuba. Namanya Al-Ghars, milik Sa'ad bin Qaismah. Dulu air itu pernah diminum oleh Nabi. Bagus pangku. Meninggal orang tua. Airnya bagus. Jadi airnya didatangkan dari Kuba. Kain kafan. 3. Kain kafan. Mana kain kafan? Kain kafan 3 lapis warna putih. Tenunan dari Yaman. Nah, kain kafannya dari Yaman. Tidak mengenakan pakaian. Oh ya, waktu mandi tadi baju Nabi tidak dibuka, langsung disiram aja. Baju yang dipakai Nabi ketika wafat. Kenapa gitu tak? Supaya menutup aurat. Oh, air. Karena Nabi. Makanya harus keluarga yang mandi. Dah, kain kafan 3 lapis warna putih tenunan dari Yaman. Tidak memakai pakaian maupun sorban. Nah, Nabi tidak pakai sorban, tidak pakai pakaian, cuma 3 helai kain kafan itu ditumpuk 3. Nah, setelah dikafan, setelah mandi, dikafan, terjadi lagi Enggak lah. Terjadi lagi perselisihan pendapat mau dikuburkan di mana. Di mana mau kita kuburkan? Maka Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Maka digeserlah tempat tidur Nabi tadi oleh Tolha, Abu Tolha, digeser lalu digali di bawah tempat tidur Nabi. Maka makam Nabi itulah dulu tempat tidur Nabi, di makam. Itu sekarang di dalam Masjid Nabawi ya? Iya. Ya kan, ya kan Pak? Itulah Raudhah namanya, Raudhah. Raudhah. Kan di dalam masjid ya? Komplek enggak? Kalau sekarang sudah masuk ke dalam masjid. Karena masjidnya dilebarkan. Mudah-mudahan kita bisa ke Raudhah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita berziarah bisa Amin. berziarah ke sana. Langsung ntar lagi nih. Bulan depan kita berangkat. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Pakai Senia sama itu buruk ini. Buruk. Pakai. Lalu setelah dikafankan tadi disolatkan. Karena rumah Nabi ini kecil, yang masuk bisa cuma 10 orang. Jadi masuklah 10 sahabat sholat. Sholat masing-masing, tidak ada imamnya. Sholat jenazah masing-masing, tidak ada imamnya. Nah kecil. 10. Sudah selesai 10, keluar masuk lagi 10. Proses ini habis memakan sehari. Siang itu, Selasa itu habis sampai malam. Giliran yang pertama keluarga. Selesai keluarga semua, kaum muhajirin, sahabat dari muhajirin. Selesai dari muhajirin baru masuk dari ansor. Terakhir setelah ansor para wanita,
selesai para wanita baru anak-anak. Semua masuk. Itu urutannya. Setelah selesai semua sampailah malam. Tengah malam barulah dikuburkan. Selasa tengah malam, Selasa malam Rabu. Tengah malamnya baru dikuburkan. Satu hari, 2 hari, 1 malam. Senin, Selasa malamnya. Jadi wafatnya berapa? 2 hari 2 malam. Tidak sampai lah 2 malam. Siang. Senin waktu duha, makamnya Selasa malam Rabu. Ya. Pagi duha. Kirain 2 tadi. Next. Dah habis pas jam 6:30. Baru Enggak ada yang tanya. besok lain lagi Vicky. Nanya aja. Pertanyaan dokter. Udah makanya. Tadi kan ada kan banyak yang ngapain masalah takziah ini. Nah, Itu. Ada sebagian orang bilang Nabi tidak melakukan. ya, sahabat tak melakukan. Jadi Nanti kalau jawab. dalilnya bisa disebutkan dalilnya itu yang takziah malam juga. Takziah malam. Takziah ke rumah 3 1 2 3 7. Yang takziah 1 2 3 7 itu perbuatan salaf. Imam Atok namanya, Imam Atok. Wali Songo. Kemarin saya tanya ke Ustaz Somad itu. Karena 40 hari, 7 sampai 40 hari itu jenazah itu diuji dia, diuji. Nah, jadi sunnah mengirimkan sedekah untuk si mayat, bersedekah untuk si mayat, untuk menolong dia karena dia sedang diuji di dalam kubur. Memang tak ada Nabi ngerjakan. Yang melakukan pertama kali Imam Atok namanya, kata Ustaz Abdul Somad, termasuk salaf 3 abad pertama, tabi'in, di kalangan tabi'in. Kalau masalah takziah itu ada disuruh Nabi bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Nah, itulah itu takziah itu. Karena Ja'far meninggal dunia, keluarganya bersedih, membawakan makanan aslinya. Tapi kan kena tempat kita duit yang kita bawa. Kan ada tuh kot, letakkan duit situ. Udah itu duit, ada lagi rombongan ibu-ibu kadang masak. Itu udah termasuk lah tuh. Jadi nanti datang malam itu kita memang tak bawa makanan lagi. Tapi kan sebelumnya itu sudah ada duit. Hah? Enggak, kalau dia enggak ada. Bukan haram itu. Enggak. Kalau haram ya berdosa nanti kita, makruh mungkin. Apa tuh? Itu wabi tuh. Hah? Tuh siapa? Siapa? Soal tobat ya? Makan itu keras ya. Makan dia ya. Jadi siapa pengganti pemimpin Abu Bakar. Oh ya, tadi belum selesai. Dipilihlah Abu Bakar. Abu Bakar kan udah tahu semua. Iya, udah tahu kan prosesnya itu. Udah nyampe situ ya. Ada Abu Bakar kan ingin mengangkat Umar. Umar, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang disuruh menjadi imam tadi ketika Nabi sakit itulah kodenya, isyarat dari Nabi supaya yang melanjutkan pemimpin itu adalah Abu Bakar. Tapi setelah Rasulullah wafat, Umar selalu jadi imam. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Setelah Buya entah kemana tadi. Iya. Hah? Abu Bakar jadi imam boleh lain. Ya. Dia siapa yang pemimpin, dia yang jadi imam. Khutbah apa? Abu Bakar juga. Iyalah, Abu Bakar khutbah juga. Imam Tapi itu jadi pemimpin ya. khutbah. Namanya Wak. Imam awak, khutbah awak ya. Ada masalah awak juga, gaji tak ada. Tadi kan memang apa? Umar Atok. Umar Atok. Imam Atok. Atok. Umar 3 abad setelah itu.
Sedangkan takziahnya bolehkannya kalau yang jahwat, berarti yang sebelum dan sesudah. Maksudnya ketika zaman Nabi sudah ada juga disuruh Nabi takziah itu. Iya. Cuma nggak ada 3 hari, 7 hari. Itu yang nggak ada disebutkan dalam hadis itu. Yang tidak ada itu 3 hari, 7 hari, 40 hari itu. Masalah 40 hari diuji dalam kubur itu banyak yang mengatakan. Di buku 37 masalah populer itu disebutkan semua. Imam-imam yang mengatakan itu. Bukan satu aja. Bahwa jenazah itu diuji. Macam kita masuk sekolah. Ospek. Macam masuk penjara. Awal-awal masuk itu kan belum nyaman. Orang masuk penjara, kalau ada keluarganya tiap hari datang tuh menjenguk. Cobalah, ada ini kalau anaknya pertama kali masuk penjara pasti tiap hari dijenguknya. Tidak pulang-pulang dia nangis ya. Paling enggak setiap minggu. Nanti setelah itu baru agak jarang. Kalau udah sebulan, 2 bulan, nah jarang. Macam itulah ibaratnya. Apalagi dalam kubur ya. Karena ketika baru sampai ke situ kan suasana baru, alam baru. Makanya kirim terus sedekah. Datang terus sedekah sebagai pembantu. Kan sedekah itu membantu jenazah dalam menerangi. Entah kalau dia agak kurang terang, datang sedekah tadi jadi terang. Kurang nyaman dalam itu jadi nyaman. Itulah ibaratnya, perumpamaannya. Anak-anak masuk pesantren, nah, tengoklah setiap minggu nanti dijenguk itu, baru-baru masuk. Habis juga ditengok-tengok. Ada jemput-jemput. Nak pulang mau pulang mak, bisa pulang gitu aja kau. Karena tempatnya baru, tempat baru masih. Hah? Pada saat Nabi wafat itu istri Nabi berapa yang masih hidup? Istri Masih hidup semua. Masalah istri Nabi sebetulnya besok kita bahas. Jadi besok ini, Masih ada besok. besok itu rangkuman semua, rangkuman dari awal sampai akhir, lalu keluarga-keluarga Nabi, ya, nanti kita ulang lagi. Terakhir. Istri Nabi 9. Yang Ada bilang 11 ada? 11 ada. Itu nanti. Ada 2 orang yang diceraikan Nabi. Ada 2 orang yang budak. Ada dari 13. Yahudi ada juga. Kalau dihitung semua 13. Tapi yang istri Nabi sah yang apa 9. Pakai buya. Ya. Bilang buya. Nabi Pak, kita tak Nabi. Satu aja repot awak. Dah. Kita sholat Isra. Besok kita sambung. Ya, jadi besok itu rangkuman semua, kemudian keluarga-keluarga Nabi. Besok terakhir. Jangan cerita itu lagi buya. Jadi kita ingatkan lagi. Alhamdulillah selesai. Untuk apa kita belajar sirah? Ini makan kita besok ni dah siap ni kajian. Karena Yang penyet sediakan besok. Potong kambing. Dot mana Dot di sini? Kami makanan. Untuk apa kita belajar sirah? Mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu tidak bisa hanya dengan kata-kata, tapi harus ada buktinya. Apa bukti kita cinta Nabi? Dengan kita tahu, Sejarah. mengenal sejarah Nabi. Barulah bisa kita teladani Nabi. Ketika kita sudah tahu kisahnya, bagaimana perjalanan Nabi, perjuangan Nabi, barulah tumbuh rasa cinta itu. Kalau kita tak tahu sama sekali, Iya, siapa ini kan? macam mana kita cinta itu mau datang, Sama tumbuh. ini laptop kan, dah laptop, ya kan? Tahu kan kita aplikasikan. Makanya beli bukunya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bawa pinjam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antar.